Oke, kita lanjut bahas soal nomor 16 sampai dengan 20. Dan ini adalah akhir dari pembahasan soal mini test 1. Pastikan kamu udah jawab dulu soal yang ada di description video. Itu ada tautan yang bisa kamu jawab, lalu baru kamu dengarkan pembahasan video 16 sampai dengan 20. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di video sebelumnya. Oke, untuk nomor 16 kita akan perhatikan topiknya menuju kepada kelarutan dan hasil kali kelarutan. Bila larutan jenuh perak klorida ditambahkan sejumlah padatan AgCl. Jadi kita punya larutan jenuh, berarti larutan jenuh itu AgCl fasenya solid tapi setimbang dia menjadi Ag plus fasenya aqueous tambah Cl- fasenya aqueous. Jadi menandakan dia itu berada di fase yang sudah jenuh itu karena solidnya masih bisa sesekali menjadi aqueous dan juga bisa bolak-balik menjadi padatan kembali gitu ya. Jadi bisa jadi ion kemudian jadi endapan kembali. Jadi sebelah kiri ini kita sebut sebelah kiri ini kita sebut adalah posisi dia berperan sebagai endapan, sedangkan yang ini berperan sebagai spesies yang larut gitu, yang kanan. Nah, kalau ke dalam larutan yang jenuh ini, kita tambahin lagi sejumlah padatan AgCl. Jadi bayangkan ke dalam sistem ini ditambahin sama AgCl yang itu juga solid. Dia itu punya KSP sebesar KSP-nya adalah 1,8 kali 10-10. Bayangkan ini kelarutannya sangat kecil ya. Sangat kecil. Berarti artinya apa? Akan sukar larut. Nah, itu maknanya. Jadi kalau sukar larut kira-kira ke sini ada ngaruhnya nggak ya kira-kira? Ini kan kesetimbangan, ditambahin padatan. Kalau ingat aja konsep kesetimbangan, harusnya menambahkan padatan tidak ada pengaruh kesetimbangan. Ya, jadi kalau kita tambahin padatan berarti sama aja seperti tidak mempengaruhi kesetimbangan. Maka tidak ada perubahan konsentrasi ion Cl-. Sehingga kesetimbangannya nggak bergeser kemanapun. Maka nggak ada yang berubah, baik itu ion Ag plus atau Cl- nggak ada yang berubah. So, jawabannya adalah yang B untuk soal nomor 16. Bisa dipahami ya. Lalu kemudian soal nomor 17. Nah, soal nomor 17 itu topiknya adalah kinetika ya. Kinetika di sini disebutnya reaksi orde pertama. Nah, jadi pertanyaannya adalah berapa konstanta laju. Nah, kalau soal nanyain berapa konstanta laju, itu kamu harus tahu dulu karakteristik dari tiap ordenya. Jadi ini kita bikin dulu persamaan lajunya untuk reaksi orde. Jadi ada reaksi orde itu ada orde ke berapa gitu ya. Nanti persamaannya yang mana kita pakai ya, persamaan lajunya. Jadi kalau untuk orde yang ke 0 itu kalian menggunakan persamaan kalau ke 0 itu persamaan lajunya adalah A, itu disebut sebagai AT aja ya. Itu artinya konsentrasi zat A di akhir gitu ya, sama dengan konsentrasi awalnya dikurang sama KT, di mana T adalah waktu, K adalah konstanta yang sedang kita mau cari. Ini kalau orde 0. Nah, kasusnya untuk soal yang ini ordenya orde 1. Nah, kalau orde 1 itu persamaannya beda lagi. Kalau orde 1 itu persamaannya adalah ln A AT gitu ya, sama dengan min KT ya, min KT ditambah sama ln A0. Nah, ini persamaannya kalau untuk yang orde 1. Kalau untuk orde selanjutnya kita lihat kalau dia ordenya orde berapa? Orde 0 ya misalnya. Orde 0 udah ya. Sekarang orde kedua. Kalau orde kedua itu persamaannya beda lagi. Orde kedua itu persamaannya adalah 1/AT sama dengan 1/A0 ditambah sama KT. Jadi waktunya sama-sama T juga ya. Nah, ini perbedaannya untuk orde, baik itu kalian lagi bicara orde yang ke 0 atau lagi bicara orde yang mana? Lagi bicara orde 0 atau orde 1 atau orde 2, itu beda-beda persamaan ordenya. Kita balik ke soal ini karena soal ini adalah orde 1. Nah, di sini perhatikan datanya. Jadi di soal disebutkan reaksi A reaksi A menjadi B ya. Berarti reaksi A menjadi B itu reaksinya orde 1. Maka persamaannya kita pakai yang persamaan orde 1. Berarti yang ini nanti kita pakainya ya, persamaan orde 1. Kita pakai yang persamaan ini ya. Nah, kemudian
waktunya ambil salah satu aja, boleh data 1 ke kedua atau data 2 ke 3 atau data data atau 3 ke 4 begitu seterusnya ya. Ya, jadi jadi begitu yang waktu. Oke, jadi boleh ngambil yang mana aja. Jadi misalnya kalian ngambilnya yang di awal itu adalah yang 0, kemudian yang berikutnya adalah yang 6 boleh, atau 6 ke 12 atau 12 ke 18. Jadi di sini kita ambil data 1 dan 2 aja ya. Kita pakai data 1 dan 2. Berarti nanti selang waktunya T-nya adalah 6 sekon ya. Oke, jadi A0-nya adalah 1,76 sedangkan AT-nya adalah 0,88. Oke, sekarang kita buat ya persamaannya. Tadi persamaannya gimana? Ln AT berarti ln AT sama dengan min KT ditambah ln A0. Berarti logaritma natural dari AT-nya 0,88 ya, sama dengan min K. T-nya adalah 6 ya, dikali 6 ditambah sama ln dari A0. A0-nya adalah 1,76. Ini pakai kalkulator ya nyarinya. Jadi ln dari 0,88 berapa gitu ya. Jadi harus cari logaritma natural. Dari 0,88 itu nilainya adalah minus 0,128 sama dengan minus 6K ditambah, nah 1,76 ln-nya berapa ya? Kita ulang, jadi logaritma natural dari 1,76 itu hasilnya adalah 0,565. Berarti kalau kita pindahkan K-nya ke kiri, maka dia akan menjadi positif kan? Maka jadinya nanti 6K sama dengan 0,565. Ini pindah ke kanan jadi positif ya otomatis, maka menjadi positif 0,128 gitu ya. Maka sama dengan 6K adalah 0,128 ditambah sama 0,565. 0,565 itu hasilnya adalah 0,693. Oke, lanjut. Maka K adalah 0,693 dibagi 6 ya. Dibagi 6 itu hasilnya adalah 0,115. Nah, itu konstanta laju untuk reaksi yang ini. Maka ya jawabannya 0,115 itu dibulatin bisa jadi 0,12. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu ya teman-teman semua. Lanjut untuk nomor berikutnya. Ini nomor berapa tadi? 17 ya, sekarang 18. Oke, lanjut 18. Soalnya berbicara tentang redox ya, oksidasi, bilangan oksidasi. Propelan padat yang dipakai dalam mendorong roket untuk Space Shuttle adalah suatu campur aluminium dengan senyawa X. Oke, senyawa X mengandung klor dengan tingkat oksidasi plus 7. Oke, yang mana kira-kira jawabannya gitu ya. Cari aja yang klor plus 7, berarti klor itu adalah X, di mana biloxnya gitu ya adalah plus 7. Kita cari biloxnya satu-satu ya. Jadi kayak cari dari A sampai selanjutnya gitu ya. Jadi misalnya yang A itu NCl3. NCl3 gimana biloxnya? Berarti Cl itu kan N itu NCl. Berarti yang mungkin lebih negatif siapa? Nah, jadi ingat kalau bilox kalau sesama unsur yang elektronegatif, cari yang lebih negatif. Dia akan negatif biloxnya. Jadi antara N dan Cl ternyata N lebih kurang elektronegatif dibanding Cl. Karena Cl di golongan 7, N di golongan 5. Jadi dia ada di golongan 7A, ini di golongan 5A kalau di tabel periodik. Maka ini menjadi lebih elektronegatif. Elektronegatif gitu ya. Jadi otomatis dia biloxnya akan negatif. Jadi Cl-nya biloxnya -1, N-nya yang plus 3. Jadi ini udah pasti salah yang A. Kemudian kalau yang B, NH4Cl ya. Nah, jadi sama kayak di sini nih. NH4Cl berarti otomatis biloxnya NH-nya plus 1 sudah pasti. Plus 4. Kemudian N-nya plus berapa? Cl -1 ya. Berarti otomatis sebentar. Ya, berarti plus 4, N-nya negatif juga. Jadinya negatif 3.
ya kan? Oke. Jumlahnya kan harus 0. Kemudian kalau yang C, NH4ClO3. NH4ClO3. Ini gampangnya dibongkar aja sih kayaknya biar mudah nyari bilog Cl-nya. Jadi di sini kamu pisahin jadi NH4 plus ditambah ClO3-. Kamu fokus kemari aja jadinya. Nah, jadi totalnya kan harus -1. O sama Cl lebih negatif O ya. Jadi O itu bilogsnya adalah -2 dikali 3 berarti -6. Cl-nya anggaplah X, berarti X sama dengan -1 tambah 6 berapa? Plus 5, berarti bukan. Kalau yang D, NH4ClO4. Oke, NH4ClO4. Sepertinya iya ini ya, karena diionkan kan jadi NH4 plus tambah ClO4 min. Jadi fokusnya kemari aja sekarang. Jadi jumlahnya harus -1, karena Cl itu lebih kurang negatif dibanding O, maka O-nya akan negatif 2 dikali 4 -8 nih X ya. X sama dengan -1 tambah 8 positif 7. So jawabannya adalah yang D lagi untuk soal nomor 18. Paham ya? Kita lanjut soal nomor 19 ya. Ini adalah topik tentang isomer geometri. Nah, isomer geometri ini ada macam-macam sebenarnya. Kalau pernah dengar isomer, bisa juga dia cis sama tran, bisa juga dia Zusammen and Ziegen. Kalau pernah dengar ZE, itu juga sama ya, geometri juga, dan prinsipnya hampir mirip. Nah, di sini cis trannya disuruh pilih yang mana yang isomer cis tran. Ingat, cis itu saya pilih, ambil gambarnya deh, saya harus buat gambar. Jadi kalau cis itu dia gugus yang sama besar itu ada di posisi yang sama. Jadi gugus yang sama besar. Jadi kalau kita mau lihat isomer cis, maka prinsipnya itu gugus yang sama besar, gugus yang besar di sisi yang sama. Berarti kalau yang transnya gimana? Berarti di sisi yang berlawanan ya. Yang berlawanan atau opposite gitu ya. Nah, di sini di pilihannya yang nomor 1 yang struktur yang pertama itu strukturnya. Nah, syaratnya dia terjadinya hanya di molekul yang punya ikatan rangkap karbon double bond ya, yang bisa membentuk cis tran ini. Jadi sama dengan Zusammen and Ziegen juga begitu. Kemudian di sini CH3 ini H, ini CH3, ini C2H5. Kita lihat yang besar. Besar itu apa indikatornya apa? Besar ini adalah indikatornya itu MR-nya. MR. Jadi atau AR gitu ya. Kalau satu unsur misalnya kayak Cl, F kan satu ya, nggak mungkin disebut MR. Jadi karakternya di sini perhatikan, kalau untuk yang satu di kirinya perhatikan antara CH3 sama H itu siapa yang lebih gede? CH3 kan. Kalau yang di kanan lebih gede mana? C2H5. Berarti posisinya ada di yang besarnya itu di berlawanan. Berarti otomatis diagonal kan. Maka ini disebutnya sebagai disebutnya sebagai isomer trans ya. Isomernya isomer trans, bukan isomer cis. 1. Kita lihat yang 2. Kalau struktur yang kedua bentuknya C, rangkap 2C, kemudian CH3, C2H5, ini H, ini C2H5. Nah, perhatikan, yang kiri CH3 lebih besar. Kalau yang kanan sebenarnya sama-sama besar kan, kayak nggak tahu siapa aja boleh. Karena antara C2H5 dan C2H5 ya sama-sama aja ukurannya. Berarti bisa kita bilang begini. Gitu ya. Jadi ini bisa disebut sebagai cis, bisa juga disebutnya sebagai tran sebenarnya. Tapi ya gitu ya. Betul nggak ya? Jadi ini disebutnya sebagai cis gitu ya. Berarti 2 benar. Kemudian ya udah, jawabannya udah ada berarti ya. Cisnya udah ada, transnya udah ada. Maka jawabannya adalah yang 1, 2 ya. A ya gitu ya. Jadi nggak perlu lanjut lagi ya. Silakan cari lagi yang lain untuk 3 dan 4 kira-kira yang mana jawabannya. Oke. Selanjutnya nomor terakhir adalah sebentar. Nomor terakhir itu adalah nomor 20 ya. Nomor 20. Kita akan kerjain nomor 20. 20 topiknya adalah
Haskell equation ya. Sorry, Haskell rule, aturan Haskell. Jadi masih ingat senyawa aromatis itu banyak syaratnya. Jadi kalau disebut aromatik itu syaratnya ada 4 ya. Yang pertama, syarat untuk disebut aromatik dia harus bentuknya siklik. Yang pertama itu dulu. Jadi yang pertama harus siklik rantainya. Berarti harus tertutup kan? Tertutup, nggak bisa terbuka. Yang kedua, dia harus datar atau planar ya. Atau planar bentuknya. Kemudian untuk jadi planar dia harus punya apa? Harus punya C yang sp2. sp2 itu apa? Hibridisasi. Jadi kalau hibridisasi C-nya sp2 maka dia akan menjadi planar. Kayak segitiga planar itu kan dia bentuknya gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah sifatnya harus memiliki delokalisasi. Dia harus bisa melakukan proses delokalisasi elektron ya. Yang berpindah siapa? Elektron pi tentunya ya. Maka dia sudah pasti punya elektron pi. Yang keempat itu harus memenuhi aturan Haskell. Aturan Haskell ini apa? Aturannya adalah 4N ditambah 2 sama dengan pi elektron. Di mana nilai elektron pi-nya itu yang harus dipenuhi adalah elektron pi-nya itu harus 2, kemudian 6, kemudian 10, 14. Selisihnya berapa nih? Selisih 4 kan? Ya, selisih 4. Dan seterusnya. Ini bisa disebutnya sebagai aromatic atau aromatis. Tapi kalau elektron pi-nya justru nilainya adalah 8, 12, kemudian ini juga selisih 4 ya. Cuman ini harus diingat angkanya 8, 12, kemudian 16, dan seterusnya. Itu justru dia menjadi non-aromatic. Nah, itu harus dipahami. Kalau nilainya itu justru 8, 12, 16 itu udah pasti nggak aromatis. Itu ada ketentuannya. Sekarang kita lihat di soal ini ya. Di soal ini, untuk yang A, itu apakah dia aromatis? Ditanya yang tidak memenuhi. Berarti anti aromatis itu yang bukan aromatis. Kalau yang A, gambarnya kan begini ya. Berarti ini ada berapa elektron pi di sini? Ini kan ada 2, di sini ada 2, di sini ada 2. Berarti ada berapa? 6. Maka otomatis Haskell-nya, karena ini pakai aturan Haskell disuruh carinya ya, nggak pakai yang lain-lain. 4N tambah 2 sama dengan pi. Berarti 4N tambah 2 sama dengan 6. Berarti 4N sama dengan 6, 2 dibawa ke kanan jadi negatif ya. Maka 4N sama dengan 4N sama dengan 1. Nah, nilai N-nya harus bilangan bulat. Jadi perhatikan ya, nilai N-nya itu harus bilangan bulat aturannya. Jadi aturan ini, N itu harus bilangan bulat. Berarti nggak boleh pecahan. Ya, itu harus dipahami. Kalau N sama dengan 1 memenuhi ya, maka ini masih disebut aromatis. Kita lanjut yang B. Kalau B apakah aromatis gitu ya. Yang B itu gambarnya segi berapa ini? Kemudian begini ya. Terus ada di sini rangkap, ini ada positif. Nah, perhatikan di sini, positif ini nggak memberi efek kemanapun. Kenapa? Karena antara rangkap yang ini dan yang ini itu terselang 2 ikatan. Jadi otomatis nggak mengefek ke ikatan pi. Maka tetap pi-nya ada 2, ada 2, ada 2. Maka 6 pi juga. Ini case-nya sama kayak yang tadi kan, ada 6 pi. Maka otomatis pasti nanti N-nya akan sama dengan 1, maka benar lagi. Sekarang kita lanjut yang C. Nah, yang C itu bentuknya 4 begini ya, segi 4. Siklik juga benar, tapi apakah dia Haskell? Gitu ya. Kita lihat, berarti ada berapa pi? Ada 2, ada 2. Berarti 4N tambah 2 sama dengan 4 ya. Maka 4N sama dengan 2 bawa ke kanan jadi 4 negatif 2. Maka 4N sama dengan 2. Maka N adalah 2/4 atau setengah. Kalau begini, itu bukan lagi Haskell. Karena nilai N yang bukan bilangan bulat. So, jawabannya salah ya. Jadi, otomatis ini bukan. Lagian juga N aromatiknya pi-nya juga bukan ini kan. Nggak masuk kategori 26 kan. Jadi, dia bukan aromatik. Maka jawabannya bukan. Untuk yang D, itu langsung kelihatan di elektron pi-nya. Elektron pi-nya ada berapa tuh? Hitung. Ada 4 rangkap kan, berarti ada 8 pi. Ini bukan aromatik. Tadi udah ada saya jelasin di atas ya. Ya, kemudian kalau yang E itu bentuknya begini ya.
sorry. Ya begini, kemudian di sini ada min. Nah, ini kan begini ya. Jadi sama sih konsepnya di sini. Karena terpisah dua ikatan di sini, jadi elektron negatif ini nggak ngefek ke pi di sini, tetap pi-nya hanya ada 4. Jadi kalau pi-nya ada 4, kasusnya sama lagi seperti yang C. Maka otomatis dia akan hasilnya nanti setengah juga. Lagian juga pi yang 4 itu bukan aromatik. So, sampai sini ngerti ya kenapa jawabannya tadi adalah yang mana jawabannya? Bentar. Tadi C jawabannya ya. Kalau gitu yang E juga benar ya. Oh wait. Yang E ini sebentar. Dia bentuknya segi 5 ya. Oh iya benar. Tadi saya ingat ya, ini muatannya positif. Ini muatannya negatif ya. Berarti kalau negatif dia akan mempengaruhi pi ya. Maka tambah 2 elektron. Sorry. Ini salah. Berarti elektron pi-nya menjadi 6. Kalau 6 berarti sama kayak yang nomor B dan A. Maka otomatis nanti N-nya akan 1. Integer juga bilangan bulat. Maka jawabannya benar. Ini aromatis. So jawabannya masih C ya, bukan C dan E. Oke, sekian untuk soal nomor terakhir. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video pembahasan mini task kedua. Bye-bye semuanya.